Akbar. Cumur bangir banget. Cok iklan baik. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, bapak-bapak dari Forkominda, Bapak Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Ketua Kejaksaan, Ketua MUI, saya ucapkan selamat yang baru dilantik, dan jajaran dari TNI Polri. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu dalam korodnya. Bukan berarti mengurangi hormat takdim kita kepada para beliau. Begitu juga yang saya hormati para alim ulama, para yai, para asatid wa asatidah, para ibu nyai, dan yang saya hormati tidak terlepas pimpinan daripada Nahdlatul Ulama, Ormat Islam, beserta anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha, jami'us sifatil ulia wal izzati wal kibriya, wassalatu wassalamu ala imami ahli sofai wal wafa, qutbil anbiya wal awliya, sayyidina wa maulana Muhammadin khairi dawa likulli saqamin wada, rahmatan wa syifa fi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard was sama. Amma ba'du, ayyuhas sadati sadatina al-a'izza al-fudala, faqala Nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Pada malam hari ini kita bersama-sama melahirkan ucapan terima kasih, sedangkan untuk mengganti kalimat terima kasih yang lebih baik belum ada, belum kita ketemukan. Jadi yang paling indah kita ucapkan terima kasih. Kepada siapa kita mengucapkan terima kasih? Kepada sesepuh, bini sepuh, pendiri bangsa ini, dan para pejuang-pejuang kita, pejuang kami, para pendahulu yang mempunyai andil besar atau kontribusi yang sangat luar biasa, sehingga berkibarnya kembali sang saka merah putih, karena kita sadar bahwa bangsa Indonesia, kami semuanya ini mempunyai kehormatan bangsa, mempunyai harga diri, mempunyai jati diri. Karena kehormatan itu mau terinjak, atau harga diri kita ini mau terinjak, bahkan sudah terinjak, maka bangkitlah para sesepuh, bini sepuh, para pendahulu. Coba kita angkat dari yang pertama. Bangsa Indonesia itu bangsa yang besar. Bangsa kita ini bukan bangsa yang lemah. Coba kita menguak sejarah-sejarah apa yang ada mungkin 1000 tahun yang lalu atau 700 tahun yang lalu. Dari mulai Sumatera sudah ada satu kerajaan yang sangat luar biasa, namanya Sriwijaya. Para tokoh yang sangat luar biasa, namanya Kondang
pada waktu itu dalam dunia nasional maupun internasional kenal kepada Sriwijaya. Kita tarik ke Kalimantan, Mula Warman, bangsa kita yang sangat harum namanya, luar biasa. Kita tarik ke Jawa, mulai Selendra dan lainnya. Kita tarik ke Jawa Barat, siapa yang tidak kenal dengan Prabu Ciung Wanoro yang menurunkan kerajaan-kerajaan khususnya Pajajaran, apalagi Blambangan, Mataram kuno, sudah begitu kuatnya, luar biasa. Itulah nenek moyang kita, langsung ataupun tidak, beliau-beliau adalah sesepuh-sesepuh bangsa ini. Jadi kalau kita melihat menengok sejarah tersebut, bangsa kita, bangsa Indonesia bukan bangsa yang main-main, bukan bangsa yang disepelekan, tidak bisa. Berkonflik antar kita sendiri. Contohnya pada waktu peristiwa Singosari dengan Daha, padahal satu rumpun, satu agama, yang dilahirkan dari seorang perempuan yang sudah terkenal dalam sejarah, Kendedes, menikah dengan Tunggul Ametung, mengeluarkan anak Lembu Peteng atau Wong Adeleng. Tunggul Ametung dibunuh oleh Ken Arok, meninggal, dinikah oleh Ken Arok, mengeluarkan keturunan sampai ke bawah Raden Wijaya. Sedangkan Wong Adeleng ataupun Lembu Peteng melahirkan ke bawah Jaka Katwang. Dua kerajaan ini yang telah dibagi oleh Erlangga pada waktu itu terus bersiteru, tidak lepas membawa korban banyak. Kesempatan yang demikian itu untuk menjadi pengingat atau pengiling-iling sim kaula sadaya, abe terangan kan para leluhur anu kapungkur, punten bae bahasa Inggris sekedar bising wae laku. Ya mohon dah buyut abdi pak asli orang Jawa Barat. Mohon hari bapak mengenal bapak nu lahiran Pekalongan bapak sareng abdi, yang abdi mah di Indramayu, di Palimanan, jadi ulah kaget. Punten bising kasar ting Sundana. Saya teruskan. Dua ini tidak pernah lepas antar Singosari dan Daha. Ini menjadi pengeleng-eleng, pengingat kita semuanya. Kalau kita mau bercermin kepada kedua kerajaan pada waktu itu, dan masih banyak lagi. Akhirnya masuk Kublekan, menekan Singosari, minta upeti. Tapi Raja Singosari tidak kalah akal, padahal dalam posisi sangat sulit. Apa katanya? Boleh kami bayar nanti upetinya, tapi tulung hantam dahulu Daha. Dihantamlah Daha. Singosari nggak kalah akal, kesempatan yang baik, sikap dari belakang Kublekan, bukan Dahanya yang dihantam. Sampai sekian puluh kapal, hanya selamat yang satu saja yang selamat. Ini menjadi mata pelajaran pada waktu di Majapahit. Maka di waktu zaman Gajah Mada
yang banyak jasa mengundang pada waktu itu tokoh-tokoh alim ulama yang dibuka open di zaman beliau. Bagaimana pada waktu itu, satu contoh yang luar biasa kita ambil, bagaimana Prabu Siliwangi telah mengangkat Syekh Kuro yang mengangkat agamanya beda, yang diangkat agamanya beda. Kok bisa? Di Brawijaya, Majapahit, yang diangkat Menteri Ekonomi dan Menteri Irigasi, Maulana Malik Ibrahim, yang meninggal pada tahun 822 Hijriah atau bertepatan 1401 tanpa menghitung tahun terpaut. Kalau menghitung tahun terpaut 1419. Sedangkan Menteri Keuangannya Ibrahim Asmarokondi, ayah Kanjeng Sunan Ampel, yang mengangkat agamanya beda, yang diangkat agamanya beda. Jadi toleran itu sudah kita yang ketinggalan, sudah 700 tahun yang lalu dibandingkan para beliau. Apalagi zaman hijrah, dengan adanya Piagam Madinah, bagaimana Rasulullah menjaga keutuhan negara pada waktu itu, dunia Arab khususnya yang heterogen keberadaannya. Kaum Yahudi diberi hak, kaum ketua-ketua kepala suku yang di pegunungan yang segala macam-macam faham dan ideologinya diberi hak masing-masing, sedangkan Rasulullah tetap berjalan dengan risalahnya, karena risalah adalah untuk rahmatan lil alamin, bukan untuk bangsa Arab saja. Itu hebatnya. Jadi kalau kita berbicara toleran, ketinggalan. Itu di Anda, maka buka sejarah, nanti paham. Berapa ulama-ulama dari Al-Maghribi istilahnya, padahal dari huruf itu dari Timur Tengah khususnya, yang pertama kali datang bersama Syekh Jamaluddin Husain atau Ibrahim Asmarokondi, yang kedua pimpinan Malik Ibrahim, lebih daripada 400 orang Al-Maghribi tersebut. Maka kuburannya banyak, ya tidak heran. Di sini ada Al-Maghribi, di sana ada Al-Maghribi, di daerah lain ada Al-Maghribi. Boleh Al-Maghribinya, tapi orangnya sendiri-sendiri, namanya yang berbeda. Bukan di sana telapak tilas tongkatna cenah harudi dia mah kopiahna cenah. Bukan itu, tapi memang kuburan seorang ulama. Itu jasa siapa? Para pendahulu yang membuka pintu sampai ke Ampel Dento, diberi tanah sekian puluh hektar pada waktu zaman Brawijaya. Begitulah hebatnya. Maka dengan adanya Gajah Mada pada waktu itu, melihat situasi bagaimana Singosari dan lainnya, maka Brawijaya dengan Patih Gajah Madanya, dengan adanya Sumpah Palapa, menguasai dari mulai Sri Lanka sampai Indochina. Ini jawaban sebenarnya untuk menunjukkan kebesaran bangsa Indonesia, walaupun pada waktu itu belum terkenal Indo. Yang keras sedikit, Indo. Itu dong yang mau menyebut bangsanya sendiri kok nggak bangga. Iya, harus tertanam itu. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia. Kami bangga menjadi putra putri Indonesia. Kami bangga mempunyai negara Indonesia. Itu harus ditanamkan sedini mungkin, jangan nanti. Nanti tidak mudah luntur, terpengaruh ini luntur, terpengaruh ini luntur. Jangan, harus mempunyai pendirian.
Nah, Gajah Mada pada waktu itu sudah menanamkan. Kalau kita tafsirkan, sebetulnya jawaban untuk dunia internasional. Apa jawabannya? Penguasaan dari mulai Sri Lanka sampai Indochina. Istilahnya kalau kita tafsirkan dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, ya, Majapahit, Brawijaya, ya, Gajah Mada. Ulah sekali-kali sampean daripada asup ke Indonesia. Sampean paling asup ke Indonesia, aku belikan paling ke daerah Singosari Wungkul. Ya, Gajah Mada yang mampu masuk mulai Sri Lanka sampai Indochina, apa bukan luar biasa? Itu tantangan. Itu kalau mau kita tanamkan, mempunyai harga diri, jati diri sudah dijawab oleh beliau. Inilah sejarah pentingnya. Mari kita kembali kepada perjuangan para sesepuh, para bini sepuh, para pendahulu. Dari mulai Aceh. Apakah Islam masuk Indonesia itu abad ke-7 saja? Tidak. Sudah mulai abad pertama di zaman sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu sudah masuk ke Indonesia. Luar biasa. Sejarah telah membuktikan timbulnya pecah belah mulai zaman Bani Umayyah setelah Sayyidina Ali. Timbul lagi Bani Umayyah tersingkir menjadi Bani Abbas, Utsmani dan lain sebagainya. Lalu ulama-ulama kita satu sisi harus mensiarkan agama, membawa misi rahmatan lil alamin dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana di Aceh pada waktu itu perjuangannya, dan yang lain-lain sampai ke bawah, sampai ke Jepara khususnya, sampai ada benteng Portugis. Ulama-ulama kita satu sisi harus menyelamatkan akidah, tapi satu sisi berhadapan dengan penjajah, pertama dengan Portugis, Spanyol, Inggris, dan lain-lainnya mungkin. Timbul antara sesama kita terkadang pecah belah. Akhirnya sejarah juga mencatat begitu hebatnya kejayaan Islam pada waktu zaman Aceh. Tapi sayangnya pertahanan yang hebat luar biasa di Malaka yang dipimpin oleh Mahmud Syah atau Sultan Mahmud Syah digoyang dari dalam. Goyangan dari dalam memberikan kesempatan kepada oknum-oknum yang akan menjatuhkan Mahmud Syah di Sultan Malaka. Ini peringatan untuk kita. Peringatan untuk kita semuanya. Boleh partai banyak. Ya kan? Silakan mau. Nah, namanya demokrasi, tapi ingat Indonesia cuma satu. Setuju? Partai boleh banyak, Indonesia cuma setuju? Harus gitu dong. Bendera partai silakan, mau bawa 100, mau bawa silakan, tapi merah putih cuma ada yang menggoyah merah putih. Setuju kalau merah putih digoyahkan? Betul, itu jawaban. Nah, itulah. Tapi jangan tidak, buktikan kalau tidak. Ucapan tidak itu paling gampang. Buktikan kalau kita tidak. Boleh beda partai, Indonesia cuma satu. Tetap kita bergandengan tangan. Tidak memberikan kesempatan oknum-oknum manusia yang akan menggoyahkan NKR harga. Setuju kalau Indonesia pecah belah? Nah, itu harus dong. Ini kalau kita tahu sejarah lain, nantinya kita buka sejarah. Jatuh Sultan Mahmud tahun 1511.
Bahkan Sultan Abdul Fattah Demak mengirimkan putra kesayangannya Adipati Yunus untuk membantu Sultan Malaka supaya tidak dikuasai oleh Portugis. Tapi sayangnya Adipati Yunus di perjalanan antara Palembang, kapalnya terhantam gelombang luar biasa, terpaksa minggir dan Malaka jatuh. Beliau pulang dengan pasukannya, diberi gelar Pangeran Sabrang Lor. Itu asal-usulnya. Ini contoh. Jadi perjuangan Wali Sembilan tidak cukup itu saja. Tapi satu sisi bagaimana perjuangan para beliau-beliau tersebut? Apakah beliau-beliau masuk di dalam masyarakat kita ini dengan pedang? Lah. Atau jadi pengompor? Tidak. Kamu kan masyarakat, itu kan pimpinan Brawijaya, kan siapa dia? Nanti ke Jawa Barat lain lagi. Tidak. Wali Sembilan datang ke Indonesia sebelumnya, mengapa melalui pintu dahulu? Pintunya mana? India. Sebab apa di India? Sebab di India ada jalan sutra dari Cina, India, Persia yang menghubungkan Yathrib. Yathrib itu Madinah sekarang. Maka di zaman Rasulullah dihidupkan kembali jalan sutra tersebut yang mendatangkan tekstil pakaian-pakaian yang luar biasa dari dunia Arab, balter, ilmu kesehatan, obat-obatan, kedokteran dan lain sebagainya sudah berjalan. Maka ditiru oleh anak cucunya Wali Sembilan masuk ke Indonesia, bukan kayak Habib Lutfi. Datang sudah dikerumunin orang, salaman, berebutan, ada lagi pakai selawat lagi, belum nanti amplopnya berapa kan nggak tahu. Enak, belum apa-apa sudah dapat begitu. Coba kita bayangkan sesepuh-sesepuh kita pendahulu. Pertama kali masuk ke Indonesia banyak yang belum beriman. Beliau masuk. Apakah beliau masuk ke Indonesia langsung adu kesaktian? Tidak. Jangan dikira ulama-ulama kita masuk ke sini adu kesaktian dikadek henten peterak. Dibedil hente terak, bisa mapa dicai, bisa hiber hente. Ketinggalan zaman. Dengan apa para beliau masuk ke Indonesia? Membawa misi rahmatan lil alamin. Dengan dunia perdagangan, dengan dunia ekonomi, dengan dunia pertanian. Apa tidak luar biasa para beliau masuk? Itulah. Sampai dihubungkan bagaimana pada waktu itu para beliau dengan dunia pewayangan. Bagaimana pada waktu itu para sunan menggunakan pewayangan, tidak merusak wayangnya, tapi diarahkan, dimanfaatkan kemana budaya, seni budaya supaya betul. Itu hebatnya pada waktu itu. Diangkat oleh Kanjeng Sunan Bonang, diejawantahkan oleh beliau, diteruskan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Mengapa Kanjeng Sunan Kalijogo? Tahu artinya Kalijogo? Kali itu aliran, bukan kali tetapa, maaf, bukan tetapa di pinggir sungai, itu saja bukannya. Tapi makna kali secara filosofinya, atau dengan kita artikan, kali itu aliran-aliran.
Pada waktu itu aliran Buddha berapa, aliran Hindu berapa, aliran kita Muslim sendiri berapa, walaupun masih minor pada waktu itu. Supaya tidak terjadi perpecahan, bagaimana? Perlu penjaga aliran-aliran itu. Dijaga oleh seorang ulama, dijaga oleh seorang aulia yang mempunyai wawasan yang luar biasa. Bisa menyatukan aliran-aliran itu, karena yang jaga menjadi suri tauladan, bukan pengompor. Itu satu contoh. Ekonomi berjalan dengan baik, pertanian luar biasa, menghilangkan sifat malas. Dituntut pada waktu itu, sehingga ulama-ulama pada waktu itu wali sembilan dan sebagainya mampu memasukkan income karena ekonominya, mendatangkan permadani, mendatangkan ukiran dari Timur Tengah dan dari sebagainya, dari Cina nanti sendiri buka. Akhirnya ekonomi maju. Yang ahli pertanian, yang ahli kedokteran dan obat-obatan terus berjalan, bukan adu kesaktian, satu mengeluarkan api dari tangannya, yang satu keris lagi. Lu apa begitu perjuangan Islam? Tidak. Jauh kalau kita melihat dengan perjuangan-perjuangan para beliau pendahulu. Sehingga apa? Dihargai oleh kerajaan-kerajaan pada waktu itu. Itu hebatnya para beliau. Menjadi tokoh pemersatu, menjadi seorang ekonom, bisa mencetak kader-kader ekonom dunia pertanian yang luar biasa. Ditumbuhkan kefanatikan. Walaupun beliau sebagian bukan lahiran Indonesia, tapi cepat menasionalisasi pribadinya di mana negeri yang dia tempati. Itu hebatnya. Tidak pakai nama al ini, cukup Kanjeng Sunan Bonang, Kanjeng Sunan Kalijogo umpamanya. Itu hebatnya. Makanya untuk Habib Lutfi sendiri pribadi, kalau dikatakan orang Arab, ngambek saya. Loh kenapa? Loh kakek saya sudah dilahirkan Indonesia masih di Arab-Arabi terus. Loh, saya bangsa Indonesia. Keturunan boleh-boleh saja, mau Arab kayak mau Cina mau Belanda, tapi tetap kebangsaan Indonesia. Harus kan begitu. Setuju? Nah gitu dong, setuju aja ini. Nah ini satu contoh bagaimana beliau masuk kompak, rukun, menghindari segala bentuk perpecahan atau khilafiyah. Tantangan pada waktu itu, ya Allah yang tahulah. Kalau kita melihat para beliau bagaimana perjuangan. Satu sisi harus bagaimana Islam dikenalkan akidahnya, satu sisi harus berhadapan dengan Belanda. Diteruskan oleh Sultan Agung sampai para pahlawan-pahlawan kita, dari mulai Sumatera, Tengku Umar, Cek Ditiru, Cut Nyadin, Cut Mutia, Singamangaraja, sampai ke Jawa, dari mulai Maulana Hasanuddin ke bawah Banten. Diteruskan oleh Ki Hasan Maulani, Kuningan, Manado, terkenalnya Mbah Hasan Maulani Manado. Diteruskan oleh kesepuan-kesepuan yang ada, seperti di Jawa Tengah masyhurnya Diponegoro, Kiai Mojo, Sentot Prawiro, Dirjo, Ibu Kartini dan lain-lainnya. Ikut andil besar dalam menanamkan rasa Handarbeni memiliki, artinya nasionalismenya tertanam sudah jauh, merasa memiliki Handarbeni kepada bangsa dan republik ini. Lah itu hebatnya. Sampai diantaranya apa? Bagaimana menanamkan Kanjeng Sunan pada waktu itu, Sunan Bonang, membuat satu contoh mendidik kepada publik masyarakatnya. Lamun si abdi mana yang nonton wayang mah tinggalnya mah kesaktian wungkul sareng biduana. Nah, tapi filosofinya yang lebih jauh kita terangkan sulit. Coba kita belajar kepada terutama Prabu Kresna.
Sebelum beliau menjadi seorang penata, noto orang Jawa bilang, sebelum menjadi seorang noto, sudah belajar menata, step by step, luar biasa. Begitu dia menjadi sang noto, sudah mempersiapkan, tapi belum cukup ternyata. Harus ada 5 hal yang harus dikuasai oleh beliau. Yang pertama apa? Mandita. Punya ilmunya ulama, punya ilmu agama, sekalipun beliau bukan ulama, tapi punya ilmu ulama. Yang kedua, kaca benggala. Kalau dalam dunia pewayangan mungkin perusak jeruning winara, tapi padahal bukan itu. Mendidik kita ilmu intelijensi, bukan hanya untuk kita, oh ini akan terjadi begini, bukan. Sejauh mana kita mempunyai ilmu intelijen, ini akan kejadian apa? Apakah menimbulkan pecah belah, akan menjauhkan percayaannya kepada ulama, kepada tokoh agama? Apakah ini akan menimbulkan perpecahan, menjauhkan kepercayaannya kepada pemerintah? Apa menjauhkan kepercayaannya kepada TNI Polri, menjauhkan kepercayaannya kepada bangsa kita sendiri? Bukan kaca benggala, wah ini rusak jaring minara, tidak. Kita tanggap selaku bangsa ini atau tidak? Sehingga telinga kita, mulut kita mempunyai filter. Tidak sembarang kita mengeluarkan ucapan yang berakibat memecahkan bangsa dan umat ini. Tidak mudah. Telinganya pun tidak asal ngamirengkeun, ngadengnya kungkul. Wah, ini jerit berita yang belum jelas sudah rame begitu. Apa karakter bangsa kita itu begitu? Saya jawab, tidak. Bangsa kita mempunyai leluhur, punya akhlak yang luar biasa. Betul? Kita tiru. Coba. Kita itu sudah dicontohi oleh baginda Nabi langsung dari Allah Ta'ala. Apa? Kalau sholat, sebelum sholat itu wudhu dulu belum? Wudhu kan? Sudah diberi filter. Telinga kita sudah biasa disucikan untuk menyaring mana berita yang tidak benar dan yang benar itu, mana yang harus disampaikan, mana yang tidak. Ini punya filter. Barakatul wudhu bukan sekadar syarat sholat saja. Mulut kita bagian yang kena wudhu, bisa ngatur tutur kata kita tidak, sebab mulut kita sudah dibersih oleh air wudhu. Eman kalau sudah bersih dikotori. Mata kita juga bagian yang kena air wudhu. Pandangan kita sejauh mana, wawasan kita jauh atau tidak. Bangsa kita, bangsa lain sudah maju, ekonominya, pertaniannya dan lain sebagainya, sampai ilmu pengetahuannya, ilmu intelektualnya dan lain sebagainya. Kita mulai tumbuh fanatis terhadap bangsa ini yang sangat rasional. Bagaimana cara memajukan ekonomi kita? Ayo kita ganti. Apa diantaranya? Jambu Indonesia, bukan jambu Bangkok. Kates Indonesia, bukan California. Setuju? Ganti robah itu. Supaya apa? Ekonomi kita meningkat. Karena apa? Kita bangga terhadap produksi dalam negeri, bangga terhadap produksi bumi pertiwi ini. Kalau ekonomi akan maju. Tanamkan sebelum memberikan keuntungan orang lain, keuntungan bangsa sendiri dahulu. Nah, itulah diantaranya para aulia dahulu telah menanamkan. Sampai lelenya Bangkok. Aduh, ayam Bangkok. Repot. Katanya agraris, negara kita maritim. Agraris begitu suburnya. Katesnya kok kates California. Gedang lah mau terang kates teh. Mohon. Jauh, naon deui lah macam-macam. Untungnya masih ada gula Jawa teh. Ada orang gula Jawa terus berubah berat teh. Dibangun oleh sesepuh kita dahulu bagaimana mencintai. Bukan Ibu Pertiwi saja, sampai yang tumbuh itu
Jangan masalah kecil perbedaan pilihan saja, nanti yang akan datang sudah berbeda. Habib sama Habib, Kiai sama Kiai, ajengan sama Kiai ajengan, sudah beda nantinya. Bagaimana akan memberikan contoh persatuan yang baik kalau kita masih begitu caranya? Betul? Betul-betul aja. Itulah. Ayo kita galang kesatuan persatuan, karena itu bagian pertahanan nasional. Ketahanan nasional bukan tentara polisi saja yang namanya ketahanan nasional, termasuk ekonomi, pertanian, pendidikan, itu bagian daripada pertahanan nasional. Milik siapa? Milik kita semuanya. Maka kita pagari supaya Indonesia tetap jaya. Bangga dong jadi bangsa Indonesia? Harus bangga dong, harus itu. Nah, itulah diantara bagaimana perjuangan para beliau. Kalau sudah ilmu intelijennya matang, tidak mudah dipecah belah. Yang kedua, mempunyai cupu manik hastogino untuk menyimpan kesaktiannya. Krishna orang besar seperti apa, kalau sudah masukkan cupu manik jadinya kecil. Bukan itu. Cupu manik hastogino menyimpan rahasia bangsa ini, rahasia negara ini, rahasia umat ini. Jangan kita buka, jangan salahkan oknum bangsa lain kalau mencela kita, karena kita yang membuka sendiri. Itu kan sadar harusnya itu. Yang keempat, mempunyai Wijaya Kusumo. Kembang Wijaya Kusumo bukan untuk menghidupkan orang yang mati, tidak. Coba untuk menghidupkan tanah yang gundul biar subur gimana? Menghidupkan intelektual, menghidupkan dunia pertanian, itulah banyak sekali kegunaannya. Namanya saja Wijaya Kusumo, hebat. Nah itulah. Tidak cukup dari itu, ada lagi satu, siapa diantaranya? Anaknya Bimo. Yang satu namanya Gadot Koco. Namanya kok Gadot Kaca itu. Padahal pada waktu itu sudah ada kaca atau belum itu. Tapi sudah diberi nama Gadot Kaca. Wah, ini yang berhubungan dengan sinar, cahaya. Bagaimana melahirkan ahli astronomi, ahli antariksa, menguasai satelit dan sebagainya. Yang satu ahli pertambangan, antarja, bisa nyilem ke bumi. Ari abdi menceritakan karena kasaktiana wungkul. Itu rahasianya. Ahli pertambangan yang luar biasa. Itu para ulama dahulu kita seperti Sunan Bonang sudah mencetak bagaimana caranya, memberi faham. Itu hebatnya. Ahli pertambangan, ahli geologi, vulkanologi, luar biasa. Kita kagum ketika melihat Borobudur. Itu bangsa kita pendahulu bisa ngukur dari lintang utara sekian derajat, lintang selatan atau lintang timur, lalu letaknya di daerah gunung yang cepat bereaksi seperti Gunung Merapi, tidak terkena goyangan bagaimana, lalu ketinggian berapa derajat, di palung-palung bumi ini berapa, yang ada palungnya, sumberan sungainya berapa, bagaimana meletakkan batu-batu yang besar menjadi Borobudur ini. Sudah maju ke sana arahnya. Belum yang Prambanan dan sebagainya. Itu bangsa kita. Wali Sembilan pun juga bagaimana membangun masjid pakai kayu-kayu dahulu. Kok tidak seperti sebagaimana Timur Tengah, bangunan yang seperti sekarang mewah-mewah, diperhitungkan. Kayunya cukup sederhana diambil. Yang penting memakmurkan masjid. Masjidnya bisa melindungi fuqara wal masakin. Masjidnya bisa melindungi pemuda-pemuda, anak-anak kita yang putus sekolah, yang mau teruskan sekolah, yang ke bawah perguruan tinggi. Nih begini masjidnya nih. Maaf jangan tersinggung. Coba. Itu diantaranya. Para beliau sampai sejauh itu pola pikirnya hebat sekali.
Tidak cukup dengan masalah falsafah tadi, masalah Krishna saja. Sampai bagaimana menanamkan nasionalisme kepada publik, kepada bangsa ini. Duka abdi nuhun terang lamun di dieu. Lamun di Jawa khususnya lamun badhe ngadamel bumi, parantos dipasang kuda-kudana pasti aya tiwu, aya pare, aya janur. Masih aya kene? Alhamdulillah. Ya. Terus apalagi pisang dan lainnya. Baru merah putihnya dipasang. Padahal pada waktu itu bendera Belanda, Hindia Belanda masih berkibar di instansi pemerintahan Hindia Belanda. Kunaon Balandana teh cicing. Itu yang saya heran. Diam. Karena apa? Ditutupi oleh janur, oleh tebu, oleh padi, oleh kelapa, pisang, belum lainnya. Nanti pada waktu mau membalut merah putihnya di tiang yang tengah itu, pakai baca manakib, aya nu pakai baca maulud, aya nu pakai sholawat dan lain sebagainya, pakai kemenyan. Lamun lain Walanda liwat, mungkin, nah. Kultur, culture, no problem. Mana apa yang bodoh. Nah, itu hebatnya. Baru dipasangkan merah putihnya. Filosofianya di mana falsafah yang istimewa? Yang saya tanyakan, kira-kiranya pasang usuk nanti gendeng itu sampai 10 hari atau 1 minggu, terkadang hampir 10 hari lebih. Kira-kiranya kalau musim halodo, janurnya yang kuning cantik begitu berubah warna tidak? Berubah, layu. Tiwuna sami. Parena semangkin coklat, asak, panas. Tadina koneng. Pisangna, kelapana, sami. Merah putihnya berubah tidak? Tidak, itulah maksudnya. Tidak mudah dipengaruhi. Merah putih tetap jaya. Lah itu hebatnya filosofi para pendahulu. Diteruskan oleh para beliau-beliau. Makanya kalau Habib Lutfi ditanya, Bib, istimewanya ziarah wali 9 apa sih Bib? Aduh, sieun deh. Era terang-terangan. Lamun ditanya, era. Oh, itu karena barokah sareng karo mana, aduh luhur teuing gitu no kita. Iya mah cukup era bae, coba lamun dibantun ke mana-mana era, insyaallah jadi. Kunaon sebab era na? Coba. Tidak ada kuburan wali 9 yang sepi. Terserah mau paham, mau tidak, terserah. Saya tidak membicarakan paham, tapi saya buktinya, realitianya yang ada. Tidak ada dari mulai Banten, makam wali 9, Maulana Hasanuddin Banten, Maulana Syarif Hidayatullah, sampai Sunan Giri, Sunan Ampel. Tidak ada yang sepi makamnya, ramai. Setiap hari itu tidak mati 50 bus rombongan-rombongan dari Sumatera, kadang dari Kalimantan, dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah sendiri, dari Jawa Timur, rombongan ziarah-ziarah. 50 bis paling tidak per hari. Uangnya datang sendiri. Lingkungan Bali 9 sudah membangun ekonomi kerakyatan. Mana nuti iser ekonomi nak di lingkup Bali 9. Maulana Hasanuddin rame gitu. Syarif Hidayatullah, Habib Hussein Luar Batang, sampai ke Maulana Datul Kafi, sampai ke Sunan Kudus, Sunan Bonang, Raden Fatah, Sunan Muryonu, naik begitu luhur. Tuh, orang dagang di atas. Saya bilang, itu mau dagangan sama kuburan atau gimana? Rame. Orang sudah meninggal 500 tahun, 400 tahun lebih sedikit, masih mampu membuat ekonomi kerakyatan. Lalu kita yang hidup ini kemana? Masih males terus. Berarti kalah dengan orang mati. Coba. Itu satu contoh aja.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, masih bisa mempersatukan umat. Kira tinggalan sekali-kali ziarah ke Maulana Syarif Hidayatullah, sepalih umat Islam, sepalih non muslim. Anu non muslim nu pakai kemenyan, anu pakai lilin, anu macam-macam segala kepercayaan. Nah, ongkong-koy rukun kompak, henteu aya nu saling nyalahkeun. Eta lilina panjang ting sampean. Eta menyana ageng ting hidung pangambung abdi teh, aduh seletok gitu bauna. Tidak, jalan biasa, kompak. Yang satu tempat kita ini muslim, yang dari rombongan yang satu dengan berbeda lagunya, cara zikir. Ada yang di dadanya agak mantap, Allah, Allah. Ada lagi yang sebelahnya satu bis semua ngebut sedikit, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang satu bis mungkin rombongan lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lu paling pandiri terhadap illallah, la illallah. Ajib nanti aya nu pasea. Malu kalau kita melihat beliau. Dan tidak ada yang di kuburan tanya, ente noblos siapa? Ente kuning atau hijau atau mana? Tidak ada. Kompak bacanya sama. Jadi kita kagum kepada Maulana Syarif Hidayatullah. Sudah di kuburan 454 tahun wafat, masih bisa mempersatukan umat, masih bisa mempersatukan bangsa. Nah, terutama hasil bengi teh sesarengan teh karumpul, melahirkan naon? Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ingat kepada para pendiri bangsa, merah putih berkibar kembali. Kita terkadang kirapkan, orang yang tidak tahu kirap kan lain. Lagi-lagi kirap ini maksudnya apa? Kirap itu untuk mengingatkan kita. Di dalam merah putih itu ada 3 hal. Yang pertama kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Dikirapkan sampai ingat terus, diingatkan terus. Harga diri bangsa, jati diri bangsa. Tunjukkan bahwa kami bangsa yang besar, tidak mudah dipecah. Itulah itu yang penting. Sudah Beb, jangan kepanjangan, sudah malam, misalkan pulangnya jauh Beb. Kasindir cenah. Lanjut ngadoer. Itulah diantara yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemanfaatan. Mari dengan adanya 17 ini kita tunjukkan syukur kita kepada Allah dan syukur kita kepada para pendahulu. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang mengecewakan para beliau. Jangan sampai bikin nangis para beliau di dalam barzahnya. Kalau setelah dimerdekakan kok malah kita munculnya pecah belah. Nah itulah, maka peringatan 17 Agustus bukan hanya untuk yang kemarin itu, khususnya yang kemarin 17, tapi coba tiap kampung kita adakan, ceritakan bagaimana kita peringatan kecil, entah itu tahlilan, kirim doa sesuai agama masing-masing, kita hidupkan kembali. Ambeh naon, baru dah generasi penerus ke depan sadar, tahu atas perjuangan kesepuan kita. Itu yang kita harapkan. Terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekantinan doa Pak, mohon untuk berkenan menutup ini dengan doa. Sekali lagi kepada Maulana Habib dimohon untuk menutup acara ini dengan doa. Ya bener. Ya sekali ya embung gua tapi kok sekali ya bukan. Ayo para ibu doa dulu bersama. Kepada para ibu-ibu dimohon untuk tidak beranjak dari tempat duduk karena acara akan ditutup dengan doa oleh beliau. Semoga kita semuanya ini ditetapkan oleh Allah iman Islam kita dan diperkuat
kita semuanya menjadi bangsa, cintanya kepada tanah airnya, cintanya kepada bangsa, cinta kepada republik ini. Dan semoga Indonesia tambah maju, tambah maju, tambah maju dalam bidang ekonominya, dalam dunia pertaniannya, dalam dunia pendidikan, melahirkan putra-putri yang mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa, dan dijauhkan dari segala cobaan, dari segala penyakit, dari segala fitnah yang akan memecah belah bangsa ini. Mari kita tutup dengan doa yang khusyuk. Semoga diberkahi oleh Allah Ta'ala dalam rezekinya, barokai oleh Allah Ta'ala dalam umurnya, dalam ekonominya, dan lain sebagainya untuk menuju Indonesia maju dan mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa yang sehingga tidak mengecewakan para leluhur, para pendiri bangsa ini. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi sadat qutbil bidayat wa nihayat khalifatullah fi huzainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadatil qadat salatan tahtahulana biha babal khairat wa sa'adat fid dari dunya wa daril ma'ad wa barik lana fi umurina wa rizqina wa auladina wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa bainama kanu fi jamil jihad wal bilad wa khususan baladana Indonesia khassah, khususan baladana Indonesia khassah, khususan baladana Indonesia khassah, wa min syarril hayat wa syarril mamat ya waliyal hasanat wa qadiyal hajat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada terbangnya ada? Ayo pada bulan. Cek. Padang bulan padani koyo